Hingga saat tanda lahir berbentuk bunga lotus di dahi wanita itu muncul kembali. Pangeran kedua akhirnya mengerti. Dia sendiri yang melepaskan tahta yang sudah berada dalam genggamannya. Ternyata pangeran kedua adalah orang yang terlahir kembali. Kehidupan sebelumnya, dia menikahi seorang wanita yang bukan jodohnya. Mereka tidak menyadari bahwa pihak lain takut menimbulkan masalah. Tanda lahir di dahinya tersembunyi. Ia baru kembali ke penampilan aslinya pada hari pernikahannya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada pangeran kedua. Tanpa diduga, dia langsung menusuknya. Seandainya bukan karena rencana rumit wanita itu untuk menikah dengannya. Kekasihku, bagaimana mungkin dia dipaksa menikahi seorang gelandangan dan meninggal dengan kematian tragis? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sedang mendengarkan suara salju, kamu bisa menggambar bunga di dahimu. Dia benar-benar berpikir bahwa dirinya adalah permaisuri yang ditakdirkan oleh surga. Dasar perempuan hina, berani-beraninya kau menirunya. Pangeran kedua tidak menyadarinya. Pola bunga yang digambar oleh wanita licik itu dilakukan setiap hari. Maka ia dilahirkan kembali. Kemudian, ia memohon kepada ayahnya untuk mengabulkan permintaannya untuk menikahi wanita yang licik itu. Namun, Kaisar bermaksud untuk memberikan putri pilihan itu kepada Kaisar kedua. Permintaannya tidak disetujui. Melihat ini, Pangeran kedua mengeluarkan senjata penyelamat nyawa ibunya. Dekrit kekaisaran kosong yang diterima sebagai balasannya. Hanya untuk mendapatkan izin dari ayahnya agar bisa bersama wanita yang licik itu. Baginda adalah orang yang bijaksana. Karena yang mulia pangeran kedua dan saudara tirinya saling mencintai. Cinta sedalam samudra. Saya bersedia membuat janji yang sungguh-sungguh seperti itu. Luo An bersedia mengabulkan permintaannya. Pangeran kedua menyadari bahwa perempuan juga telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia telah merencanakan dan bersekongkol untuk menikah dengannya. Kaisar melihat bahwa kedua belah pihak tidak bersedia menikah. Mereka bahkan menunjukkan dekrit kekaisaran dari masa itu. Oleh karena itu, wanita yang licik itu dinikahkan dengan pangeran kedua sebagai istri utamanya. Setelah itu, pangeran kedua mengambil inisiatif untuk mencari wanita tersebut. Mengklaim bahwa dia tahu dia telah terlahir kembali. Mereka bahkan mengatakan akan mempertimbangkannya karena menghormati masa lalu mereka sebagai suami istri. Setelah dia menikahi wanita yang licik itu, bersedia menjadikannya selir. Kamu memang tetap konsisten seperti biasanya. Menjijikkan. Mengambil. Kalian berdua adalah suami istri di kehidupan sebelumnya. Mereka semua telah terlahir kembali. Keesokan harinya, pangeran kedua membawa banyak hadiah pertunangan. Para pelayan yang datang ke kediaman Perdana Menteri untuk melamar. Semua orang mengatakan bahwa wanita muda itu dulu bertingkah laku seperti anak perempuan sah. Sekarang dia telah ditinggalkan oleh pangeran kedua. Setelah mendengar itu, Perdana Menteri dengan tegas menegur mereka. Pada titik ini, wanita licik itu mulai meminta maaf lagi dengan nada sarkastik. Saya harap saudara perempuan saya tidak akan menyimpan dendam terhadap saya karena hal ini. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Dia hanyalah pria yang tidak kuinginkan. Dan sebuah pernikahan yang saya pandang rendah. Anggap saja itu sampah yang kubuang, si Suyan. Anda bisa mengambilnya. Saudari, sebaiknya kau cepat-cepat. Jangan biarkan orang lain mengambilnya. Kata-kata ini, pangeran kedua seharusnya mengira bahwa wanita itu hanya cemburu. Wanita yang licik itu bersikap agresif. Dia kembali menyebutkan bahwa dia ingin memberinya gelar selir. Kemudian dia memberitahu Perdana Menteri bahwa wanita itu sangat mencintainya. Jika aku menikah dengannya, aku pasti tidak akan mengecewakannya. Pada saat itu, putra mahkota angkat bicara untuk membantah. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tersebut sangat berbakat. Yang seharusnya tidak saya terima adalah posisi sebagai selir. Kemudian, ia menyatakan kesediaannya untuk menjadi putri mahkota. Berharap untuk menikahi pangeran tertua, putri sah Perdana Menteri. Ini bukan permainan anak-anak. Perdana Menteri. Ini adalah kata-kata tulus dari lubuk hatiku. Aku sudah lama sangat mencintai Nona Suyan. Ternyata putra mahkota telah dibunuh bertahun-tahun yang lalu. Cedera serius. Ia akhirnya pingsan di daerah pedesaan. Wanita itu secara kebetulan menemukannya saat sedang praktik kedokteran dan mengumpulkan tanaman obat. Jadi mereka menawarkan bantuan. Sejak saat itu, putra mahkota jatuh cinta padanya. Sayangnya, pihak lain selalu mencintai pangeran kedua. Para wanita yang melihatnya juga dipenuhi emosi. Itu hanya karena putra mahkota di kehidupan sebelumnya dikelilingi oleh energi naga. Dia sendiri menentang takdir demi pangeran kedua. Mencuri keberuntungan pihak lain. Begitulah cara pangeran kedua bisa naik tahta dan menjadi kaisar. Mungkin itulah alasannya. Kehidupan saya sebelumnya berakhir tragis. Jadi, dia setuju untuk menikah dengannya. Si Suyan, jangan merendahkan dirimu seperti ini hanya untuk membuatku kesal. Dia melemparkan dirinya ke pelukan kakak laki-lakinya. Apa yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Wanita itu sangat marah hingga hampir tertawa.
Mereka mengejek pangeran kedua karena tidak berhak ikut campur dalam pernikahan mereka. Mereka akan lebih baik menghabiskan waktu itu untuk berurusan dengan pemeran wanita kedua yang licik. Sang pangeran mengucapkan kata-kata kasar, menyuruhnya untuk tidak menyesalinya. Lalu dia berbalik dan pergi. Setelah pangeran kedua pergi, wanita itu kemudian mengatakan bahwa akan terjadi banjir di Sichuan dan Chongqing dalam 2 hari. Biarkan putra mahkota bersiap lebih awal, mengurangi korban jiwa, untuk membuat kata-katanya lebih meyakinkan. Kemudian wanita itu menyeka bedak dari dahinya. Tanda lahir berbentuk bunga lotus yang asli, akhirnya terungkap. Beritahu mereka bahwa Anda dapat meramalkan beberapa hal di masa depan. Jadi begitu, Jiang Yuqi benar-benar telah kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Namun mereka menangkap seekor burung pegar liar. Namun, 3 hari kemudian, dipuji oleh masyarakat. Namun, itu adalah pangeran kedua dan wanita yang licik. Dan memuji wanita licik itu karena memiliki tanda teratai di dahinya. Dia praktis seperti peri yang turun dari surga. Hal itu sebenarnya dapat memprediksi masa depan. Mereka tidak menyadari bahwa pangeran kedua mengandalkan ingatannya setelah kelahirannya kembali. Wanita licik itu memberitahu yang mulia sebelumnya. Melihat keduanya begitu angkuh, wanita itu bertanya kepada mereka, bagaimana cara menghadapi wabah yang akan melanda ibu kota? Kakak laki-laki saya hanya mengatakan bahwa negara itu damai dan makmur. Tapi mengapa si Luan begitu yakin? Ternyata, bahkan pangeran kedua pun tidak menyadari adanya wabah tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, wanita itu meramalkan datangnya wabah penyakit. Masalah tersebut diselesaikan dari akarnya. Oleh karena itu, tidak terjadi korban jiwa dalam skala besar. Wanita itu tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri sebelumnya. Tampaknya wabah ini tak terhindarkan. Pangeran kedua yang tidak curiga. Kemudian wanita yang licik itu mengungkapkan ramalan barunya. Selanjutnya, masa pemerintahan saya yang agung pasti akan membawa perdamaian dan kemakmuran bagi bangsa ini. Kedamaian dan kemakmuran di seluruh dunia. Namun wanita itu tetap menyarankan orang-orang untuk pergi ke apotek terlebih dahulu. Belilah beberapa tanaman obat untuk mencegah dan mengobati wabah penyakit. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Lagi pula, dia mengingatnya sebagai kurang dari 15 menit. Tanda-tanda epidemi akan muncul. Hal ini membuat si bajingan itu sangat tidak senang. Dia langsung menamparkan wanita itu, mengklaim bahwa wanita yang licik itu adalah orang yang terpilih. Tanda di dahinya adalah buktinya. Dia tidak berhak menyebarkan rumor dan menyesatkan publik di sini. Menuntut agar wanita itu meminta maaf kepada wanita yang licik tersebut. Masyarakat awam pun menyuarakan sentimen yang sama. Kemudian pangeran kedua mempermalukan dewa takdir di depan umum dengan menggunakan seorang wanita. Sikap tidak hormat terhadap keluarga kerajaan. Siksa dia. Pergilah dan bunuh ayam itu untuk menakut-nakuti monyet. Pada saat yang sama, Putra Mahkota dan Perdana Menteri baru saja menyelesaikan penanganan masalah bantuan bencana dan bergegas kembali ke ibu kota. Tidak menyadari bahwa wanita itu sedang menjadi korban perundungan pada saat itu. Tepat ketika wanita licik itu hendak mencungkil mata saudara perempuannya, sang pangeran akhirnya tiba di sini. Dia dengan cepat mengatasi para penjaga yang mengintimidasi wanita itu. Kemudian dia melayangkan pukulan telak ke pikiran yang penuh tipu daya itu. Kemudian dia menyeka bedak dari dahi wanita itu, mengungkapkan tanda lotus kepada publik. Jiang Yuqing dan kalian semua orang bodoh yang buta. Bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan dengan saksama. Siapakah orang yang terpilih? Lihatlah nilainya. Dia memiliki tanda di dahinya. Jangan sebut dia Dewi Takdir. Pangeran kedua sedang dalam masalah. Wabah penyakit merebak di luar kota. Banyak orang sakit berbondong-bondong datang ke kota.